Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 15. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Saya memberi tema pagi ini yaitu efek dahsyat yang dihasilkan dari bersyukur. Saudara yang terkasih, bahwa orang biasanya bersyukur pada saat dia mendapatkan sesuatu. Apakah dia beli mobil baru, punya rumah baru, atau punya anak, atau hari ulang tahun, mereka bersyukur. Tetapi jarang sekali orang bersyukur pada saat tidak ada apa-apa. Artinya, kita perlu memperpanjang usia berkat yang Bapak Yahweh berikan dengan bersyukur. Kalau saudara ingat satu materi saya yang temanya itu expired, saudara-saudara. Semua yang ada di atas muka bumi ini ada expirednya, ada masa berakhirnya. Tidak urusan apakah itu obat, apakah itu apa saja, pasti punya expired, saudara-saudara. Termasuk barang yang tidak bisa dimakan pun bisa ada expirednya, walaupun yang mengexpiredkan itu adalah alam semesta. Saya ambil contoh, misalnya kita punya barang elektronik lah, itu nggak ada expirednya, karena itu tidak bisa berbau. Tetapi dia akan expired dengan sendirinya pada saat mengalami masa waktu, saudara-saudara. Oleh karena itu, barang yang nampaknya aman-aman saja, kenapa tiba-tiba waktu dibuka loh ternyata dalamnya korosi, atau kenapa tiba-tiba tidak berfungsi. Nah, itu tanda bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini ada expirednya. Kenapa barang-barang yang tidak bisa dimakan pun perlu ada perawatan. Begitu juga benda-benda yang punya expired itu harus expirednya itu akan berakhir, harus diganti dengan yang baru. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, semua akan berakhir, termasuk kekayaan. Tetapi kalau kita mau memperpanjang waktu, yaitu perlu adanya bersyukur. Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa pagi ini saya sampaikan agar kita jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita. Nah, sekarang saudara lihat, pernahkah saudara terjebak dalam situasi yang bikin kesal? Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya ketika kita terjebak dalam situasi yang berenergi negatif, orang akan melampiaskannya dengan marah. Lalu buatlah sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Apakah dengan marah itu suasana bisa berubah? Bisa. Berubahnya juga ke arah yang negatif. Kebanyakan orang mengambil sikap, dia mempergunakan emosinya
daripada logika. Baru setelah semuanya berakhir, emosi menjadi tenang, orang menyesal. Lalu ada tuntutan untuk minta maaf. Tapi itu pun harus dilawan adanya gengsi. Artinya orang meminta maaf berani enggak? Dia ngelawan gengsi yang dia miliki. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita mengambil sebuah langkah yang salah di dalam kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh, yang terjadi justru arahnya ke negatif. Tapi kali ini sesuai dengan tema kita, efek dahsyat yang dihasilkan dari bersyukur dalam situasi yang tidak kondusif akan berubah menjadi mujizat. Dan itu jelas ada triknya, ada caranya, saudara-saudara. Makanya di dalam nasihat Rabi Shaul di Kolose ini dikatakan, biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Ketika situasi yang sangat tidak nyaman seperti ini, ada damai sejahtera, maka hal itu akan mengubah situasi yang ada. Pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama belajar agar kita menjalani hidup ini menjadi baik. Damai sejahtera hilang dan tergantikan dengan marah-marah, dendam, kebencian, dan terciptalah tindakan-tindakan berbahaya yang justru akan mempersulit diri sendiri. Ini yang biasanya kita lihat ya, orang-orang dalam kondisi dia dikuasai oleh lingkungan yang berenergi negatif, dia ambil langkah seperti ini, saudara. Ini sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Ya kalau dia berurusan dengan orang biasa. Tapi sekarang bagaimana jikalau dia berurusan dengan seorang pejabat? Bisa dilibas malah ancur-ancuran, saudara-saudara. Karena orang yang berenergi negatif pada umumnya kata-katanya itu mengandung kutuk, sehingga seperti ibarat gambar ini seperti peluru yang dilontarkan, diarahkan kepada lawan. Lawannya juga tidak mau kalah, dia bikin serangan juga, sehingga yang terjadi adalah perang mulut. Setelah perang mulut, nanti orang sudah mulai diam-diaman. Ini meningkat terus loh, saudara-saudara. Setelah diam-diaman, perasaan mulai tidak nyaman dengan orang tersebut. Semakin meningkat lagi, akhirnya timbul rasa pahit. Timbul rasa pahit, digosokin terus sama pikiran liar, maka yang terjadi kebencian. Semakin dalam, semakin dalam. Setelah kebencian dilanjut lagi menghapus orang yang bikin kita bete. Jadi meningkat terus, saudara. Makanya itu yang segera harus diselesaikan secara alam supranatural. Yang tentu saja ketika kita mau mengubah, maka akan terjadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, saudara-saudara. Nah ini, saudara lihat ya, jika ini dibiarkan, ya kemarahan terus-menerus dibiarkan, akan merusak alam roh. Dan dampaknya kemana-mana. Ini saya menemukan ada 6. Kalau direnungkan lagi pasti muncul 7, 8, 9, 10, semuanya negatif. Ketika seseorang mulai mengumbar kemarahan, mengumbar kepahitan, maka yang pertama dia akan kehilangan teman. Yang otomatis punya musuh. Betul ya Bapak Ibu? Punya musuh. Mungkin kita menang. Ya, sekali lagi, mungkin kita menang, tapi kita sudah menjadikan musuh. Makanya orang yang memancing-mancing untuk berdebat, saya tidak mau, karena saya tidak ingin punya musuh, saudara-saudara. Jadi ini
ini kehilangan teman saja ini sudah sesuatu yang tragis. Saya berkali-kali mengatakan bahwa 1000 teman, 1000 sahabat itu masih kurang. Tapi 1 orang musuh itu sudah terlalu banyak, saudara-saudara. Karena kita kehilangan teman dan punya musuh, ini bisa mempersulit hidup kita. Karena biasanya lawan kita itu tidak puas, hanya putus begitu saja. Tetapi dengan mulut nyinyirnya, dia akan merusak hidup kita di luaran. Dengan kata-kata buruknya, lason haranya, ya, lidah beracunnya, itu akan meluas kemana-mana. Jadi kita mesti berhati-hati dampak dari energi negatif. Yang kedua adalah kita punya stempel pemarah. Saya berharap saudara yang hadir pada pagi ini sudah tidak lagi gampang terpancing oleh kemarahan. Jangan gampang marah, saudara. Orang marah saja itu efeknya kemana-mana. Wajah menjadi lebih tua. Coba saja saudara perhatikan orang yang gampang marah, lihat wajahnya. Umurnya masih jauh di bawah, tapi wajahnya sudah tua, saudara-saudara. Saya punya teman, umurnya kalau sama saya itu ya mungkin sekitar 10 tahun di bawah saya. Tapi wajahnya lebih tua dari saya. Karena saya perhatikan waktu dulu dia itu gampang marah. Apa-apa sedikit marah, apa-apa sedikit nyolot. Dan itu akan merusak struktur dari wajah seseorang. Damai sejahteranya pun hilang. Tapi saudara-saudara, ada orang yang tidak mau distempel pemarah, dia endem di dalam dirinya. Maka yang terjadi penyakit. Saudara boleh lakukan survei di mana-mana. Orang yang terkena penyakit kanker, pasti orang itu memendam sesuatu di dalam hatinya. Nampaknya nggak apa-apa, dia ketawa-ketawa, tapi tidak ada pelampiasan untuk membuang energi negatif yang menguasai tubuhnya. Maka yang terjadi itu akan menimbulkan penyakit. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga ini menciptakan penyakit yang tadi saya sebut. Karena cairan adrenalin akan terus muncul dan dia merusak kemana-mana. Dan kebanyakan itu penyakit dalam. Jadi pikir kembali kalau saudara yang gampang nyolot, gampang marah. Kemudian yang keempat, nah ini yang kadang tidak disadari, yaitu apa? Rezeki keuangan itu terganggu. Ekonomi saudara akan mengalami kegoncangan. Tiba-tiba bisnis saudara mengalami penurunan yang begitu drastis. Relasi-relasi saudara tiba-tiba pada pergi ganti pelanggan baru. Ada apa ini? Ternyata itu dampak dari kemarahan. Dampak dari pelampiasan saat orang berada dalam satu jebakan energi negatif. Belum lagi ditambah kalau pikiran liar itu ikut bekerja, lebih runyam lagi, saudara-saudara. Jadi yang keempat, rezeki keuangan bisa terganggu. Kemudian yang kelima, hidup kita akan dikuasai oleh orang lain. Kenapa saya katakan hidup kita dikuasai oleh orang lain adalah ketika kita akhirnya membenci orang tersebut. Berarti hidup kita dikuasai oleh orang itu. Mau tidur wajahnya kelihatan. Mau makan ada di piring. Mau mandi ada di showernya. Muncul terus di mana-mana, saudara-saudara. Lah bukankah itu yang saya sebut hidup kita dikuasai orang lain? Sementara orangnya yang kita benci masih happy-happy di sana sini. Dia bisa ketawa ketiwi, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa pergi kemana dia mau.
Sementara kita dikuasai oleh wajah orang itu. Nah, ini yang mesti kita hilangkan. Karena ketika kita mampu menghilangkan, berarti 6 dampak ini akan tersingkir secara otomatis dari hidup saudara. Kan lebih nyaman, bukan saudara-saudara? Kemudian yang keenam, jiwa kita akan lelah. Saya menyebut dengan bukan cuma lelah, tapi lama-lama jadi sakit. Orang bisa mengurung diri, orang tidak lagi percaya pada orang lain. Kalau ada orang yang bertanya langsung curiga, dan itu sudah termasuk penyakit jiwa, saudara-saudara. Mohon maaf kalau saya mengatakan penyakit jiwa, tidak harus gila ya, saudara-saudara. Ada satu penyakit dalam ilmu psikologi yang namanya skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid itu adalah kecurigaan yang berlebihan. Orang tanya apa langsung curiga. Ini maksudnya apa? Tanya ini maksudnya apa? Karena itu sudah terlalu parah yang ada di pikiran orang itu sendiri. Jadi berhati-hati. Hanya karena masalah energi negatif dan kita tidak mampu membuangnya, tidak mampu menyingkirkannya, dampaknya makin luas, saudara. Ini kalau saya renungkan lagi jadi panjang, semakin nggak karu-karuan lagi. Jadi hidup nggak akan ada manfaatnya akhirnya. Lakukan cara ini dan nikmati keajaibannya yang sangat luar biasa. Ini di luar dari pemikiran kita. Kalau saya mengatakan lakukan cara ini, jangan saudara langsung berkata, mana bisa. Jangan bilang mana bisa. Pertanyaannya adalah mau apa tidak, hanya itu saja. Karena yang namanya energi negatif, itu dia tidak selesai sampai di situ. Dia akan menarik semuanya. Dalam dunia elektro juga begitu. Yang menarik itu adalah energi negatif, bukan positif. Kalau saudara punya aki ada 2 kutub, bukan? Plus dan minus. Kalau plusnya itu ditempel ke minus, maka energi plus itu akan kesedot. Hanya ada 2 pilihan. Kalau penampangnya tipis, dia akan putus. Tapi kalau penampangnya tebal, begitu ditempel dia akan timbul percikan api. Tap, sel dari aki tersebut akan rusak. Nah, oleh karena itu masalah kemarahan, kepahitan hati dan semua yang bernuansa negatif, kalau dalam dunia logika saja sudah bisa dibuktikan seperti itu, maka dalam dunia alam supranatural kita itu akan sangat berbahaya. Mujizat tidak akan pernah muncul. Sebelum pikiran liar menyeret lebih dalam dan menjerumuskan kita, buatlah pikiran liar itu sibuk mencari jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ini triknya, saudara-saudara. Buat sebuah pertanyaan agar pikiran liar sibuk mencari jawaban. Saya ambil contoh, misalnya saudara berkata, kenapa ya saya ini kok orangnya ramah, kenapa ya? Sekalipun situasinya gak nyaman, nanti pikiran liar akan cari jawaban. Atau saudara berkata, kenapa ya saya kok kaya raya? Nanti pikiran liar akan mencari jawaban. Kalau tidak, mereka akan mencemooh kita, saudara-saudara. Dan saya katakan, Anda jangan sekali-kali berdebat dengan pikiran liar. Tidak mungkin menang. Nggak mungkin. Yang harus Anda lakukan adalah buat saja pertanyaan, biar pikiran liar itu mencari jawaban. Misalnya saya dalam kondisi tidak nyaman dan pengen marah luar biasa. Saya ingatkan, itu posisi yang terbaik untuk kita mensugesti diri. Kenapa?
Karena saat kita marah, berarti logika kita tidak jalan, saudara. Sekali lagi, pada saat kita marah, logika kita itu tidak bekerja. Yang bekerja emosi, dan itu energi. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu, saudara paling tepat menubuatkan pada diri sendiri. Ketika pikiran liar itu sudah mulai bekerja, nah lo, kamu tidak nyaman begini kan, begitu mau ngomong, buat sebuah pertanyaan. Kenapa ya? Kok saya ini kaya raya? Nanti pikiran liar akan memberi jawab, kira-kira jawabnya begini. Karena kamu orangnya ramah. Karena kamu orangnya baik hati. Karena kamu orangnya suka menolong. Karena kamu punya channel orang-orang kaya. Nanti jawaban itu akan terjadi dalam diri kita. Percaya saja saudara-saudara. Tapi kalau kita membiarkan pikiran liar itu bekerja terus dalam diri kita, saudara yang akan rugi besar. Setelah dibuat pertanyaan seperti itu, lalu saudara bersyukur. Tadi Rabi Shaul mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus diperintah oleh damai sejahtera. Tadi urutannya sudah jelas ya saudara. Bertanya kepada pikiran liar, kemudian saudara bersyukur. Sampai di sini paham? Dan trik yang saya bagikan ini adalah bagian dari hukum Loa, hukum daya tarik menarik. Jadi ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya melakukan hukum Loa. Yang Pak Lukas katakan ini sudah. Kok nggak ada perubahan apa-apa ya Pak? Nah kalau sudah seperti itu, saya akan korek dalam, saudara-saudara. Tidak mungkin hukum Loa itu gagal. Sekali lagi, tidak mungkin hukum Loa itu gagal. Karena apa? Karena hukum itu adalah ciptaannya Bapak Yahweh sendiri. Tapi kalau sampai terjadi kegagalan, berarti ada sesuatu yang tidak beres, bukan di hukum Loanya, tetapi dalam diri kita. Karena hukum Loa itu betul-betul hukum yang sangat dahsyat, saya katakan. Ilmu magic kelas tinggi, kalau dalam dunia luar sana menyebut seperti itu boleh, saudara-saudara. Jadi kita perlu berhati-hati. Seseorang melakukan hukum Loa tetapi hatinya ada kata hate. Hate apa artinya? Benci. Enggak jalan, saudara. Hukum Loa itu batal. Enggak ada landasan mujizat untuk masuk ke dalam hidup kita. Makanya coba dikoreksi diri kita masing-masing. Ayo kita lihat, kita ada nggak rasa benci dengan orang lain, kepahitan hati dengan orang lain, itu saja dulu. Lah kita mau menerapkan hukum Loa, tapi kita sama si A, si B pahit. Kok mau bicara lah mujizatnya nginjeknya di mana, saudara? Itu bukan pijakan dari hukum Loa, bukan pijakan dari mujizat. Itu sebabnya tadi Rabi Shaul katakan, dan biarlah damai sejahtera memerintah di dalam hatimu. Memerintah apa? Karena kalau damai sejahtera itu sudah memerintah, kita bisa undang apapun. Kekayaan pun bisa kita undang. Powernya itu di damai sejahtera, saudara-saudara. Lah kalau kita punya kepahitan, lah damai sejahteranya mana? Bagaimana kita bisa memerintah kekayaan masuk ke dalam diri kita? Bagaimana kita bisa mengundang sesuatu? Contoh, kalau seseorang pemuda-pemudi pacaran putus, itu damai sejahtera hilang. Tapi dengan pola dan trik ini, saudara bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik. Jangan mengambil langkah, ya wes, daripada aku ditinggal pacar, bunuh diri sisan.
Lah dasar pacarnya sudah punya orang lain, bunuh diri kok karepmu, rasakno dewe. Tapi kalau kita ngerti triknya, kita bahkan bisa berkata dalam hati, nanti lihat, aku bisa memiliki seseorang yang lebih manis dari kamu, lebih kaya, lebih sayang dengan aku. Lihat, aku buktikan. Tapi dalam hati saja, nggak usah diomongke. Saudara. Kalau diomongke, kita memancarkan energi negatif lagi untuk diri sendiri saja. Iya toh? Akan saya buktikan, saya akan bisa mendapatkan orang lebih cantik dari kamu, lebih manis, lebih sayang aku, lebih kaya, dan tentunya cinta Bapak Yahweh. Itu saja. Tapi yang pertama harus membunuh energinya dulu. Makanya saya katakan hukum Loa itu dahsyatnya luar biasa, saudara-saudara. Ada satu film yang sangat menginspirasi. Saya mencoba untuk melihat, saudara-saudara, film ini, yaitu tentang seorang gadis yang bernama Pollyanna. Gadis yang bernama Pollyanna ini sebetulnya adalah film buatan Walt Disney, ini sekitar tahun 60 dan banyak diperbaharui karena ini mengandung pembelajaran yang sangat luar biasa. Pollyanna ini dia dipelihara oleh bibinya dan bibinya itu ketus, saudara-saudara. Tetapi Pollyanna ini selalu menanggapi segala apapun yang berenergi negatif dengan yang disebut permainan gembira. Nah ini. Jadi dia selalu, Pollyanna ini selalu menciptakan kegembiraan saat menghadapi situasi buruk dan berenergi negatif. Sehingga memunculkan jalan keluar secara unik. Sampai akhirnya Pollyanna itu disayangi oleh banyak orang. Jadi film lama ini mengandung pembelajaran yang tentunya bisa kita terapkan. Karena kalau saya pelajari hukum Loa, ternyata pola ini ada di dalamnya, saudara-saudara. Mari kita belajar tentang kasus yang harus kita hadapi. Misal ya, belum mendapatkan pekerjaan. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti saudara bisa terapkan dalam kasus hidup saudara masing-masing saat saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ini contohnya orang yang belum mendapat pekerjaan. Apa yang biasa orang lakukan? Orang kalau tidak dapat pekerjaan biasanya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Biasanya apa? Mengeluh, betul, mengeluh pasti, saudara-saudara. Nah, mengeluh itu energi negatif. Oleh karena itu, diubah keluhannya. Nanti karena kalau sudah mengeluh itu juga kemana-mana loh. Mengeluh tentang dirinya sendiri, nanti dirinya dihakimi sendiri. Memang aku orang bodoh, aku orang tidak pendidikan, macam-macam. Kalau dia memang orang pendidikan, dia akan kutukin diri sendiri. Wah, aku mungkin sial, macam-macam, saudara-saudara. Lalu dari keluhan itu, dia akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia juga akan menyalahkan, kenapa kok aku dulu tidak seperti ini? Saya pernah terjebak dalam kasus itu, saudara-saudara. Pada saat saya bertobat, saya nggak punya kepandaian apapun, komputer pun tidak. Sampai-sampai kalau ada orang bicara komputer di depan saya, perasaan saya itu selalu mengatakan orang itu tuh menghina kamu loh. Kamu kan bodoh, nggak ngerti apa-apa komputer. Jadi saya akhirnya curiga, ini orang kok ngomong komputer di depan saya ya. Saya bodoh soal komputer, nggak ngerti apa-apa. Itu memunculkan energi negatif.
Saya punya kemampuan hanya teknik elektro. Tuhan izinkan saya punya kemampuan itu. Tetapi teknik elektro itu untuk apa dalam dunia pelayanan? Itu dulu, saudara-saudara. Tapi kalau sekarang saya tahu, keyboard rusak saya yang betulin. Kan ada videonya itu, keyboard yang lama itu rusak kan, patah dalamnya, saya betulin. Jadi karena saya terjebak dalam gaya berpikir yang salah, akibatnya saya bisa menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Padahal sebetulnya kesalahan ada diri saya sendiri. Kenapa dulu sekolah isinya cuma berantem? Ayo, salahnya siapa? Kan salah diri sendiri. Kenapa dulu tidak mau belajar? Makanya sekarang seperti yang Rabi Shaul katakan, kita mesti menebus waktu. Saya sangat bersyukur tidak ada habis-habisnya setiap saya masuk ke pastori, karena itu nyaman banget bagi saya, saudara-saudara. Saya bisa duduk sendirian di ruang tamu sambil saya membaca buku. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Robi. Saya bilang gini, Rob, kamu tahu nggak? Hampir tiap malam saya duduk di sini. Ngapain papi di situ? Saya baca. Saya belajar. Karena saya maniak belajar sekarang ini. Dengan tempat yang menurut saya sangat nyaman. Sambil belajar batin saya bersyukur tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Saya berterima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku. Sehingga aku punya pastori yang bisa saya pakai untuk belajar. Saya bisa pakai untuk bermeditasi dengan nyaman. Saya bisa pergunakan untuk hal-hal yang sangat berguna. Jadi dengan kita mengambil langkah mengubah energi negatif menjadi positif, maka yang terjadi positiflah yang datang, mujizatlah yang datang kepada kita. Jadi kita jangan melakukan apa yang biasa orang lakukan. Ini standar, saudara-saudara. Kita mesti levelnya naik ke atas. Lalu bagaimana kita mengucapkan rasa syukur saat belum mendapat pekerjaan? Saya beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan tentang hal ini. Biasanya orang kalau menghadapi hal-hal yang tidak baik, misalnya rumahnya kebakaran, dia bersyukurnya begini, terima kasih ya Tuhan, sekalipun rumah saya kebakaran, bla bla bla. Itu salah mengucap syukur begitu. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun saya nganggur, bla bla bla, itu juga salah. Karena ada energi negatif yang diutarakan. Tidak perlu kita utarakan, Tuhan tahu nggak rumah kita kebakaran? Tahu. Nah, ini mengucap syukur yang salah itu seperti itu. Lalu harusnya bagaimana? Harusnya kalau rumahnya kebakaran, saudara katakan terima kasih ya Bapak Yahweh, saya punya rumah baru. Kan kualik dengan situasi, saudara. Saudara sekarang aja energinya. Dan saudara pasti betul-betul akan mendapat rumah baru. Caranya, nggak usah tanya, itu urusannya Bapak Yahweh. Ini yang kadangkala orang tidak boleh meraba. Kalau dia meraba, siapa yang kasih uang saya ya? Mungkin si A, mungkin si B, mungkin si... Malah nggak dapat. Malah nggak dapat, saudara-saudara. Saya punya banyak pengalaman hal ini. Jadi yang saya khotbahkan itu adalah bukan berdasarkan main kutip sana kutip sini, tapi saya ngalami sendiri. Dulu pada saat saya di gereja lama, Jalan Singosari nomor 6, ini kan Singosari nomor 20 ya, di Singosari nomor 6, jemaat baru 8 orang, itu mamah saya kadangkala datang. Dan dia selalu membawa beras. Minimal 25 kilo, 50 kilo pasti bawa beras. Saudara bayangkan, jemaat 8, dan dari dulu saya tidak pernah minta kepada siapapun. Nggak ada ya sudah, saya nekat, tidak ada. Mati ya wes ben mati. Itu pikiran saya dari dulu begitu. Nah ketika
mama saya telepon, aku mau datang. Pikiran saya apa? Oh, pasti dia bawa beras. Kalau saudara yang ikut saya dari gereja lama, pasti saudara akan tahu situasi di sana. Tapi waktu mama saya datang, ternyata tidak membawa beras, saudara. Langsung dipotong. Artinya apa? Jangan engkau mengandalkan manusia. Dan anehnya, ketika saya sedang jalan, lah kok malah Tuhan memberkati saya dengan cara yang tidak pernah saya duga. Sehingga bisa beli beras. Jadi banyak hal-hal aneh yang terjadi. Nah, itu sebabnya saya ingin menyampaikan ini berdasarkan banyaknya pengalaman-pengalaman mujizat yang bisa saya dapatkan. Saya ingat waktu saya pertama kali ke Israel, saya tidak punya uang sama sekali, saudara-saudara. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang datang, lah kok ngasih duit saya $100. Aneh banget, saudara-saudara. Dari mana dia tahu kalau saya ke Israel? Nggak tahu. Kenapa tiba-tiba dia kasih uang saya $100 tanpa alasan apapun? Jadi saya punya sangu $100. Waktu itu dolarnya baru sekitar 2.500. Trik ini, ya, coba saudara perhatikan ya. Ketika kita belum punya pekerjaan, apa yang harus kita ciptakan? Rasa syukurnya bagaimana? Nah, ini untuk latihan, saudara-saudara ya. Yang pertama, kita perlu berkata begini, saya bersyukur karena saya memiliki banyak waktu bersama keluarga. Ini saja yang pertama dulu. Ketika kita berkata, aku bersyukur aku memiliki banyak waktu bersama keluarga, ini energi negatifnya nggak ada, saudara-saudara. Justru yang ada, kita akan semakin akrab dengan keluarga. Beda dengan orang yang tidak punya kerjaan, marah-marah, kesana sini marah-marah. Nanti kalau di sana ditolak, di sini ditolak, akibatnya kalau dia mau pergi, dia selalu ngomong lagi, wah pasti aku ditolak lagi. Akhirnya sudah ngemal, aku ditolak lagi, aku ditolak. Itu sudah malah menjadi mencipta hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, saya bersyukur karena hidupku teratur, punya waktu luang yang kumiliki. Tapi bukan duduk-duduk, tapi membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi saat tidak punya pekerjaan bukan berarti kita duduk diam merenung diri, ngurung diri, bukan itu. Mensyukuri sambil bertindak. Ya, mungkin saudara bisa main-main komputer, belajar dari komputer, bisa nggak kira-kira? Bisa. Dan itu menjadi tarikan-tarikan di alam semesta, saudara-saudara. Mungkin secara fisik saudara belum mendapat apa-apa, tapi ketika saudara sedang bermain komputer dan saudara menemukan ilmu baru, itu bisa menjadi ajang mujizat yang besar. Contoh seperti mungkin kita pernah kenal dengan Kolonel Sanders. Kolonel Sanders ini adalah pensiunan tentara, saudara-saudara. Biasanya pensiunan tentara apa yang dia lakukan? Bertani di rumah, bercocok tanam, atau dia hanya merenungi nasib. Orang-orang yang sudah pensiun, mereka berpikir aku sudah tidak punya lagi potensi apa-apa. Tapi beda dengan Kolonel Sanders, saudara. Dia jualan ayam goreng. Dia isi hari-hari kosongnya, dia jualan dari tetangga ke tetangga. Apakah langsung laku? Tidak. Ditolak di mana-mana. Apa ayam goreng mah aku juga bisa bikin, katanya. Ditolak ke sana kemari, saudara-saudara. Apakah dia langsung patah semangat? Oh tidak, dia bergerak terus. Akhirnya sekarang menjadi apa? Kentucky Fried Chicken. Hebat kan, saudara-saudara? Hampir di semua negara itu ada.
Itu dari seorang pensiun yang tidak mengizinkan energi negatif menguasai dalam hidupnya. Pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang sangat berguna. Sama seperti ini. Punya waktu luang untuk apa? Untuk belajar. Bahkan bisa teratur. Kemudian bersyukur lagi. Aku bersyukur karena aku punya pekerjaan. Dan dalam pekerjaan ini aku adalah ahlinya. Pertanyaannya, sudah dapat kerjaan atau belum? Belum. Lah kok berani ngomong begini? Ini hukum loa, saudara-saudara. Sama seperti Indonesia waktu perang, kemarin ketemu merdeka. Sudah merdeka belum? Belum, saudara. Orang-orang di Wuhan sekarang kalau ketemu satu sama lain, dia saling berteriak, semangat. Sudah keluar dari lingkaran virus corona belum? Belum, tapi dia selalu bilang semangat. Dia jawab semangat. Di samping memperakrab hubungan satu dengan yang lain, namanya satu nasib, tapi dia sudah menerapkan hukum loa. Kenapa? Karena lihat situasi kota Wuhan itu sudah kayak kota mati, saudara-saudara. Orang tidak lagi bisa bepergian ke sana kemari. Pompa bensin tutup semua, supermarket tutup semua, nggak ada yang buka, semua tutup. Udah kayak kota hantu katanya. Tetapi setiap kali mereka ketemu selalu bilang semangat. Jadi dia tidak boleh terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Kondisi keadaan kota pada waktu itu betul-betul mengerikan. Ancaman virus corona sudah menyebar luas kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Kemarin saya baru lihat berita di Semarang ada 2 orang yang kena virus waktu turun dari pesawat masuk bandara, dicek kena virus, sekarang mati 2 orang. Jadi sudah menyebar kemana-mana. Tapi saya beritahu, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita sudah ada penolong, yaitu Bapak Yahweh. Mati kapanpun, mau hari ini mati, mau besok, mau lusa, mau 10 tahun, sami mawon, sama saja kita mati. Dan saudara sudah dijamin keselamatannya oleh Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nggak perlu takut dengan kematian, saudara-saudara. Dan saya yakin tidak ada anak-anak Bapak Yahweh yang terkena. Nggak akan ada. Percaya aja. Selama saudara sungguh-sungguh dengan dia, Bapak Yahweh pasti menolong. Jangan mencipta, lalu dalam hati ngomong, kapan ya giliran saya? Ya, kalau sudah saudara ngomong begitu, saudara menciptakan datangnya virus corona. Enggak usah mikir gitu, jalani saja hidup dengan baik, berpikir positif, pandang akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sudah diselamatkan kok, ya kan? Mau mati kapanpun itu urusan Tuhan, kita sudah dijamin keselamatannya. Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sudah dijamin. Dan Yesus sudah buktikan saat dia mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Maut, di manakah sengatmu? Kita kembali ke sini, saudara. Ya, jadi kita bersyukur lalu mengatakan, terima kasih Bapak Yahweh, aku punya pekerjaan dan dalam pekerjaan ini aku adalah ahlinya. Jangan berkata sekalipun aku tidak punya pekerjaan, ini salah ya. Tidak boleh energi negatif dimunculkan dalam dunia alam roh. Karena kalau saudara berkata sekalipun, alam roh akan berkata wes ngerti. Jangan dimunculkan, karena itu akan benturan nanti dengan energi positif. Biarkan energi negatif, alam semesta sudah tahu kok. Kita wajib keluar dengan berkata bahwa terima kasih aku sudah punya pekerjaan. Saya yakin orang-orang di Wuhan akan selesai semua. Selesai dalam arti bukan mati ya, tapi selesai
akan mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai berteriak, semangat! Dan itu memiliki energi loh, saudara-saudara. Bayangkan, seluruh dunia itu menyorot ke satu kota itu. Orang di situ tuh ketakutannya luar biasa loh. Seluruh bandara yang menuju ke arah Wuhan tutup semua, nggak bisa. Akses keluar tidak bisa, akses masuk tidak bisa. Indonesia ada beberapa orang yang terjebak tidak bisa keluar. Tetapi kemarin saya dengar ada TNI membawa pesawat yang akan mengevakuasi warga Indonesia keluar dari Wuhan. Nggak tahu perkembangannya seperti apa, itu bukan urusan kita, itu urusan negara. Dan saya percaya Tuhan juga pasti akan tolong. Sehingga virus itu tidak menyebar kemana-mana, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, aku bersyukur karena ada banyak pekerjaan yang bisa aku lakukan tiap-tiap hari. Ini kontradiksi ya dengan kondisi yang dia dapatkan sekarang. Yang saat ini dia alami adalah sedang apa? Nganggur. Ya, saudara-saudara. Tetapi dia bisa berkata, aku bersyukur karena ada pekerjaan yang bisa aku lakukan tiap-tiap hari. Lalu ngapain kita? Kita bantu-bantu orang. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kita bantu-bantu teman-teman kita. Sekalipun kita tidak punya pekerjaan, kita bantu. Artinya bukan kita bantu lalu kita minta bayaran. Enggak. Bila perlu saudara katakan, aku bantu, nggak usah dibayar. Aku bantu saja. Dan itu akan menggetarkan dunia alam roh, saudara. Makanya pagi ini kita belajar bagaimana sih dahsyatnya hukum Loa itu. Dahsyatnya orang yang memiliki damai sejahtera. Sekarang yang kelima, kita perlu bersyukur, dikatakan aku bersyukur karena aku punya waktu untuk belajar apa saja. Ingat, kita perlu belajar juga apa saja. Saya mempelajari apa saja, saudara. Kalau dunia magic itu kan lama, urusan lama. Dunia yang baru, saya banyak belajar. Apa saja. Apakah dunia musik saya belajar, sekalipun saya tidak pandai main musik. Saya dalam dunia psikologi ya saya pelajari, dunia kedokteran ya saya pelajari, apa saja tak pelajari. Saya senang membaca soalnya sekarang. Karena itu akan menambah wawasan. Saya ketemu orang yang bertitel, saya tidak minder. Dulu saya minder. Saya berani upload video di YouTube karena saya tahu bahwa saingan saya itu orang-orang yang bertitel semua. Tetapi saya pede. Kenapa? Karena saya yakin apa yang saya bagikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya dari pola Ibrani. Jadi banyak-banyaklah belajar. Yang keenam, aku bersyukur karena aku sehat dan bisa bekerja. Sekali lagi kondisinya adalah dalam kondisi nganggur, saudara-saudara. Kita lanjut ya supaya cepat. Yang ketujuh, aku bersyukur karena aku mendapatkan banyak teman karena aku bisa bantu mereka. Kenapa sih kok lagi-lagi kita ngomong bersyukur lalu belakangnya banyak hal yang kita ucapkan? Itu adalah menghambat pikiran liar yang akan menyerang kita. Sekali lagi, jangan pernah saudara berdebat dengan pikiran liar saudara. Saudara nggak akan mampu dan tidak mungkin bisa menang. Yang saudara perlu lakukan adalah bikin pikiran liar itu sibuk. Kalau ini kan bersyukur. Karena pikiran liar ini pikiran yang senang mengembara kemana-mana. Dia bahkan lebih banyak mengkritik kita ketimbang ngangkat kita. Itu pikiran liar. Makanya saya katakan kita perlu banyak bermeditasi, menenangkan batin, menenangkan diri, agar kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menaklukkan pikiran liar.
Lanjut, yang ke-8, aku bersyukur atas dukungan keluargaku hingga aku bisa mandiri. Apa saja kita syukuri, saudara-saudara. Karena dengan kita banyak bersyukur, maka yang terjadi adalah alam supranatural itu akan mendukung kita. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk, nyalah-nyalahkan orang, nyalah-nyalahkan situasi, nggak perlu. Yang ke-9, aku bersyukur karena Tuhan memberiku waktu untuk istirahat sejenak. Anggap saja ketika saudara sedang nganggur, itu istirahat sejenak. Yang namanya sejenak itu lama atau sebentar? Sebentar. Hanya sebuah break time, ya, waktu yang terhenti sejenak, saudara-saudara. Tapi disyukuri. Karena pikiran kita tidak berada di pola standar. Yang ke-10, aku bersyukur diberikan kesadaran betapa beruntungnya punya pekerjaan. Dalam kondisi nganggur, di situ orang akan menghargai saat dia bekerja. Makanya saudara yang punya kerjaan belajar disiplin. Banyak sekali orang-orang yang nggak disiplin. Di Indonesia ini kan ada garis standar pekerjaan. Jam 8 itu masuk, jam 4 itu pulang. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Bisa nggak kita konsisten dengan pola itu? Bisa nggak? Itu baru pekerjaan formal loh. Apalagi kalau model kayak saya. Oh, saya tidak ada batas waktu. Di mana saya berada, otak saya selalu berkata, apa yang bisa saya bagikan untuk jemaat? Saya dapat satu kata saja, itu sudah merupakan kata kunci untuk saya bisa menyampaikan materi firman Tuhan. Jadi pikiran itu dibuat sibuk, saudara-saudara. Karena kalau tidak sibuk nanti pikiran liar muncul, dia menguasai kita, ngomongnya macam-macam, ya, akhirnya kita akan terjebak dalam dunia energi negatif. Nah, sekarang yang kita hadapi misalnya nih, ini tadi kan kasusnya kan orang nggak punya kerjaan, ya toh. Sekarang kasusnya adalah kita itu kos, tapi orang lain bikin nggak nyaman. Misalnya pulangnya malam, kalau bicara keras-keras, egois lagi, maunya menang sendiri. Kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya ada 2. Yang pertama, Anda pindah kos, cari kos yang lain yang lebih nyaman. Dan ketika Anda kos ke tempat yang baru, berpikir, aku punya rumah sendiri. Saya percaya kok, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mampu selamatkan kita, dia kasih rumah kita, bisa nggak? Terlalu gampang. Yang bikin susah kan kita sendiri yang mencipta, saudara-saudara. Sekarang kita lihat kasus ini, bagaimana kita menghadapi kasus yang seperti ini. Nah, kita perlu bersyukur lagi. Aku bersyukur karena aku disukai di tempat ini. Saudara bisa membayangkan bahwa aku adalah orang yang paling baik di kos ini, disukai. Jadi sekalipun dia berada di tempat yang tidak nyaman, yakini bahwa saudara disukai banyak orang. Di kitab suci kita ada loh, orang yang berada di tempat yang tidak nyaman, tetapi disukai orang, yaitu Yusuf, saudara. Kitab suci jelas mengatakan, ketika Yusuf di penjara, kepala penjaranya saja sayang sama dia. Dalam kondisi nggak nyaman loh. Rabi Shaul juga, dia di dalam penjara, tetapi hatinya tidak pernah terjebak dalam pola energi negatif. Justru Paulus yang ada di dalam penjara bisa menghibur orang yang ada di luar penjara. Artinya apa? Pemerintah Romawi hanya bisa memenjarakan fisiknya, tapi tidak bisa memenjarakan mentalnya Paulus, Rabi Shaul. Banyak di antara kita di luar penjara
tetapi pikiran hati kita, mental kita terpenjara. Terbalik, saudara-saudara. Tapi Paulus tidak begitu. Makanya kita perlu menciptakan, aku bersyukur aku disukai di tempat ini. Kemudian katakan, aku bersyukur karena aku orang tertib dan disiplin waktu. Orang yang disiplin itu orang yang betul-betul bisa menunjukkan integritasnya dalam suatu pekerjaan. Kalau kita bicara disiplin, orang paling disiplin itu apa? Tentara, saudara-saudara. Saya kalau janjian sama tentara itu luar biasa senangnya. Kenapa? Karena dia selalu disiplin. Walaupun bukan tentara, tapi kalau dia punya mental disiplin, itu juga menyenangkan. Contoh misalnya, saya kalau janjian sama Ko Alip, itu setengah jam sebelumnya pasti sudah datang. Saya janjian sama Pak Gadiono, itu begitu juga. Kenapa? Karena dia orang yang strike dengan waktu, disiplin. Dan saya sangat suka dengan orang-orang yang punya disiplin waktu. Coba kalau saudara bekerja, berangkat tet jam 8 sudah ada di tempat, istirahat jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 4 pulang. Saudara lakukan secara rutin seperti itu, sementara dunia tidak begitu, maka engkau akan menjadi orang yang berbeda. Dan orang yang berbeda bisa saja disorot oleh bosnya. Ini layak untuk dipromosikan, diangkat ke atas. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau kita jam 8 jam kantor, datangnya setengah 9 atau telat 10 menit, itu kan orang yang tidak disiplin. Kalau saudara bekerja pola begitu sama orang luar negeri, wah bubar sudah, tidak ampun saudara. Pecat langsung. Orang luar negeri itu straight waktu. Saya ambil contoh, saya naik kereta api di Swiss ya, di situ tertulis jam 7.15 menit, betul-betul jam 7.15 keretanya grek di depan saya. Dan itu tidak lama, hanya 1 menit dia berhenti, bahkan nggak sampai. Begitu dibuka, brok, orang keluar, ini masuk, terus langsung jalan lagi. Disiplinnya luar biasa. Enggak kita dengar kata ngolor, enggak. Kalau di Indonesia banyak jam karet, saudara-saudara. Rapat, misalnya rapat jam 7. Jam 7 orang belum pada datang. Makanya dulu waktu saya masih sering ikut BKS, kalau rapat atau ada pertemuan wali kota, saya lihat jam berapa saya dapat undangan, saya mesti datang setidak-tidak 1/4 jam sebelum mulai. Saya datang, saya temui bagian absen. Ini yang datang siapa saja Pak? Belum ada, biasanya yang molor 1 jam. Boleh saya tanda tangan? Boleh, tanda tangan, tak tinggal pulang. Saya orang disiplin waktu, saudara-saudara. Saya nggak bisa dipermain-mainkan waktu seperti itu. Jadi saya tanda tangan, pulang. Kalau orang tanya, loh Pak Lukas kok pulang? Undangannya jam berapa? Kamu datang jam berapa? Dulu pernah ada orang janjian sama saya jemaat. Saya mau pergi ke Semarang. Saya bilang, oke, nanti kita berangkat jam 7.30. Jam 7.30 kok belum datang? Tak kasih toleransi waktu 5 menit, nggak datang, tak tinggal. Jam 8 dia telepon saya, Pak lah kok saya ditinggal. Oh ya, janjinya jam berapa? Ya habis saya gini, kok nggak telepon saya? Kasih tahu dong harusnya. Saya orang yang straight waktu. Kalau sampai saya telat berarti ada sesuatu yang sangat mendesak. Saya paling menjaga masalah waktu, saudara-saudara, karena waktu itu sangat berguna. Apalagi saat ini waktu berlari dengan cepat. Sadar nggak sih kita, Bapak Ibu? Ya kan, waktu kan 1 minggu cepat. Ini saja sekarang bulan Januari sudah selesai. Cepat sekali ya. Minggu depan saya tidak khotbah di sini. Kenapa? Karena saya ke Israel. Cepat sekali waktunya, saudara-saudara.
Dulu rasanya kita mau ke Israel masih lama, nggak taunya nggak sampai 1 minggu kita mau berangkat. Kemudian yang ketiga, aku bersyukur karena aku ramah dan suka menolong orang yang mengalami kesulitan. Jadi kita menciptakan sendiri, dicipta sendiri gitu loh. Cari supaya apa? Pikiran liar itu nyari. Apa ya kira-kira yang aku perlu disyukuri? Bikin aja kata-kata apa sajalah. Yang penting pikiran liar tidak menguasai kita. Yang saudara pikirkan misalnya dalam keadaan di tempat kos ya nyaman. Apa ya yang harus saya katakan ya? Tulis saja aku bersyukur, aku ramah dan suka menolong orang yang mengalami kesulitan. Karango dewe, dikarang sendiri. Gitu. Aku bersyukur karena aku hidup dalam damai sejahtera, sehat dan bahagia. Apa sajalah kita tulis, saudara-saudara. Dan itu pikiran liar akan tertindas dengan kita terus berpikir hal-hal yang positif. Yang kelima, aku bersyukur karena aku menjadi orang yang memiliki kepedulian pada orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa mesti kita hanya diisi dengan marah-marah yang tidak akan membawa hasil apapun dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang keenam, aku bersyukur karena aku sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi manusia yang berkualitas dan kaya raya. Sehingga nanti ketika Tuhan sudah memberkati kita, nyampe apa yang menjadi visi dan impian, kita bisa bercerita. Dulu aku menghadapi banyak tantangan, penderitaan yang begitu luar biasa, tapi setelah semuanya selesai, jangan pada saat ada tantangan saudara ngomong. Saudara kan kalau lihat pelayanan saya di gereja lama, saudara-saudara, saya cerita sekarang. Tapi kalau saya cerita dulu, orang pasti akan berkata, wah Pak Lukas kan jaluk alus-alusan. Ya toh? Saya cerita sekarang. Saudara tahu saya pergi pelayanan kemana-mana, kadangkala di dompet saya hanya ada 2.000 rupiah. Pernah saudara di sini yang tak mintain duit? Tidak satupun. Pelayanan kemana-mana hanya 2.000 rupiah. Saya bersyukur Tuhan izinkan pakai orang-orang yang memperdulikan pelayanan saya. Saya selalu ingat orang-orang yang menolong kehidupan saya sampai saya jadi seperti sekarang ini. Dulu saudara tahu saya pelayanan ke sana kemari, yang ada di kantong saya cuma 2.000 rupiah. Dan saya punya konsep dari dulu sampai selama-lamanya, hari ini dan selamanya saya pertahankan. Saya paling anti minta dengan manusia. Saudara boleh tanya tuh Ko Samuel kalau hadir. Ya, ini Ko Samuel hadir. Pernah nggak Ko Samuel tak mintain duit, tak mintain uang sabun waktu saya gak punya sabun? Nggak pernah. Itu prinsip saya. Karena saya yakin saya tinggal di kota Magelang, Bapak Yahweh yang memberikan pertolongan. Pelayanan saya cuma 2.000 di kantong, saudara-saudara. Tetapi Tuhan kirimkan orang-orang baik yang selalu memberikan pertolongan kepada saya. Ketika saya pelayanan keluar kota, ada beberapa orang yang saya sebut malam ini. Yang pertama itu Om Hohun. Itu selalu kasih pinjam mobil kepada saya. Waktu saya pelayanan sampai ke Kudus kemana. Kemudian Pak Roni itu juga meminjami saya sepeda motor. Om Siong Yan itu juga memberikan pinjam mobil. Ya. Kemudian Pak Yakob, saudara kembar saya, meminjami sepeda motor. Om Hikong. Ada banyak orang-orang yang tidak mungkin saya bisa lupa. Termasuk orang yang sampai memberikan pertolongan kepada saya. Sehingga
tanah belakang kehilat kita bisa terbeli. Orang-orang itu tidak mungkin bisa saya lupakan. Jadi saya katakan, kalau saya berhasil, saya disebut orang sukses, maka kesuksesan saya milik mereka semua. Itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Sekarang coba saudara perhatikan, kalau orang-orang itu tidak cinta pekerjaan Tuhan, mana mau tolongin saya? Sekalipun Om Hohun itu bukan jemaat di sini, Om Siong Yan juga bukan jemaat di sini, kemudian Om Hikong juga bukan jemaat di sini, Pak Roni juga dulunya bukan jemaat di sini, akhirnya jadi jemaat sehingga dia bisa meminjamkan sepeda motor. Orang-orang ini betul-betul mencintai Tuhan. Saudara kita yang dengan hati yang tulus membelikan tanah belakang, itu kan orang-orang yang cinta Tuhan, saudara. Yang tidak mungkin saya bisa lupakan jasa baik orang-orang itu. Kenapa kadangkala kita jadi lupa daratan? Sering saya lihat orang lupa daratan. Begitu sudah sukses, seolah-olah sukses itu bagi dirinya sendiri. Keliru. Saya punya pemikiran, kalau orang berkata enak ya Pak Lukas sukses, jemaatnya banyak, bisa punya kehilat gede, saya bilang kesuksesanku milik orang-orang yang tadi saya sebut. Karena saya tahu saya tidak punya kemampuan apa-apa, hanya merekalah yang punya hati di sini. Saya kan hanya pelaksana. Jadi tidak berlebihan kalau saya duduk sendirian sambil mengucap syukur, Tuhan terima kasih berkati orang yang sudah memberikan ini semua bagi pekerjaanmu. Hatinya begitu tulus dan mencintai engkau, berkati mereka. Saya doakan mereka semua, saudara-saudara. Bayangkan, waktu saya tidak punya apa-apa, untuk pergi kemana-mana yang di kantong cuma 2.000 rupiah. Tapi pernahkah saya cerita kepada saudara? Tidak. Sekarang saya cerita. Kalau dulu saya cerita, orang bisa berkata, wah Pak Lukas itu menjaluk alus-alusan. Itu minta alus-alusan. Saya bilang tidak mau. Ketika semuanya sudah selesai, baru saya cerita. Bagaimana pertolongan Bapak Yahweh memakai orang-orang yang memiliki hati yang mencintai Bapak. Jadi Bapak Ibu, jangan kita terjebak lalu kita ngomong sana sini, aku hari ini nggak punya duit. Dengan kata lain, mbok aku dikei, kan gitu. Saya nggak mau seperti itu, saudara-saudara. Saya dulu dipinjamin mobil, saya dulu dipinjamin sepeda motor sama Pak Roni. Apakah saya minta-minta? Tidak. Dia sendiri yang digerakkan hatinya oleh Bapak Yahweh untuk tolongin saya. Dan saya berdoa hanya satu, Bapak berkati, balas kebaikan orang-orang ini. Ya. Jadi ketika kita nanti hidupnya sudah sampai pada titik di mana Bapak Yahweh mengangkat kita, kita bisa bercerita kondisi. Kemudian, aku bersyukur karena aku adalah orang yang berharga di matamu. Tuhan, kekayaanku begitu berlimpah. Bayangkan gambar ini. Kita bisa berkata, kekayaanku berlimpah. Ini loh, gambar kayak gini ini di-download. Lalu saudara bayangkan, jangan nonton wajahnya dia, tapi gantinan wajah ini, saudara-saudara. Ya, saya sengaja taruh begini, ini tak kasih contoh. Jangan saudara nonton, bukan nonton duit, nonton wajahnya dia karena dia cantik. Salah. Ya, saudara ganti wajahnya dia ini dengan wajah kita. Paham Bapak Ibu? Bila perlu kalau saudara punya kepandaian Photoshop, ganti dengan wajah kita. Akan menarik. Nanti sekali waktu saya akan
bikinkan gambar yang seperti tapi pakai wajah saya. Ya, nanti akan saya kasih contoh. Saya pernah bikin rekayasa foto, saya jabat tangan dengan Presiden George Bush, saudara. Orang sampai nggak ngerti. Kapan Pak Lukas jabat tangan sama George Bush? Saya bilang ini rekayasa foto saya. Sekalipun saudara kondisinya masih kos, tapi tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pernah saudara ngemal kekuatan Tuhan dengan logika saudara. Jangan pernah. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kejutan. Amin. Tuhan yang penuh mujizat yang tidak bisa diduga. Mujizatnya itu luar biasa aneh-aneh. Jadi jangan pernah kita ngemal dengan logika kita. Saudara dalam kondisi begini tiba-tiba Tuhan angkat sedemikian luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil. Jadi kita harus bisa mewujudkannya. Kenapa saya sampai bikin rumah bahagia? Dan saudara tahu itu kerinduan saya yang terdalam dari dulu. Dan Bapak Yahweh wujudkan. Karena saya selalu berpikir orang-orang tua itu yang paling menderita bukan karena sakit, tetapi saat berada dalam penantian, mereka kadangkala tidak dicintai oleh anaknya, tidak dicintai oleh cucunya. Bahkan dia pengen ketemu keluarga saja tidak bisa. Ditaruh di panti jompo, itu pun jorok lagi panti jomponya. Maka saya bikin rumah bahagia, betul-betul penghuninya nanti akan bahagia dan menghembuskan nafas terakhir dengan senyuman. Itu keinginan saya dan saya bersyukur sekarang sudah terwujud. Pembangunan masih berlangsung. Mungkin akhir Februari atau awal Maret bisa selesai. Kita doakan saja supaya selekasnya banyak orang-orang yang kita bahagiakan. Ini cita-cita saya dari dulu, saudara-saudara, dan sekarang sudah terwujud. Aku bersyukur karena aku diberkati dengan melimpah oleh Bapak Yahweh. Apa saja karang, saudara, karang saja. Jangan kita segan. Karena kalau kita nggak ngarang, nanti pikiran liar yang akan membombardir pikiran kita. Dan saudara tidak akan menang. Yang ada energi negatif, saudara ngamuk-ngamuk, nggak akan dapat hasil, mujizatnya mana? Saudara kecewa dengan Tuhan, akhirnya mundur. Selesai semuanya. Yang kesembilan, aku bersyukur karena engkau berkenan atas hidup saya. Aku dijadikan objek sasaran kasih-Mu. Kenapa gambar-gambar ini saya munculkan? Karena tujuannya itu untuk mengimajinasikan kita. Betapa bahagianya kelak ketika kita ketemu dengan mempelai pria kita, kita dipeluknya dengan kasih sayang. Pernah nggak saudara ngalami pelukan orang yang paling saudara sayangi? Coba saudara renungkan saja. Betapa kebahagiaan itu begitu dahsyat saat kita memeluk orang yang kita sayangi, kita memeluk orang yang orang itu sayang dengan kita. Kita lihat yang ke-10. Aku bersyukur karena engkau jadikan aku kasih sayang-Mu. Selama-lamanya engkau selamatkan aku dari kebinasaan. Apa saja dah, pokoknya kita karang kata-kata apa saja. Agar supaya mujizat damai sejahtera itu muncul. Tandanya apa? Ini tandanya, saudara-saudara. Bukti dari bekerjanya daya ajaib adalah perasaan nyaman yang saudara dapatkan. Ini. Jadi ketika kondisinya dalam keadaan negatif, nggak punya kerjaan, kos, ya, tapi saudara sudah muncul rasa nyaman. Ini tanda alam roh saudara sudah bergerak. Dan itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena nanti akan bersinergi dengan alam supranatural. Supranatural apa? Uang.
Dan itu menunjukkan bahwa saudara adalah manusia yang berkualitas, yang layak untuk menerima mujizat. Jadi waktu mujizat itu datang, nggak ada pemblokiran di tengah jalan, saudara-saudara. Karena yang blokir itu sudah tidak ada. Tapi kalau saudara marah-marah itu sama saja diblokir mujizatnya. Dan yang terjadi kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Sampai di sini saudara paham? Saya percaya, lakukan, mujizat pasti terjadi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.